Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 881-885. Mendengar bahwa Guchen telah berkompromi, Lan Wancheng sangat marah. Dia segera melangkah maju dan bertanya, "Saudara Chen, apakah kamu dapat menelan ini dengan mudah? Lihat 2.500.000 hingga 80.000 yuan orang ini. Dia tidak boleh meremehkan kita." Siapa dia? Sebenarnya ada alasan tertentu mengapa Lan Wancheng begitu marah. Ini bukan hanya karena penghinaan Zhuge Xiu terhadap orang lain, tetapi yang lebih penting, asal-usul sejarah kedua keluarga tersebut. Keluarga Lan dan keluarga Zhuge sama-sama merupakan keluarga besar Feng Shui. Dikatakan bahwa satu gunung tidak dapat mentolerir dua harimau. Faktanya, kedua keluarga ini telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada pemenang. Meskipun keluarga Lan dan keluarga Zhuge adalah keturunan Taoisme dan memiliki asal-usul yang sama, mereka tetap harus dibedakan. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Lan telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun karena kendali Tong Tianlu. Namun, seorang penyihir hebat juga muncul di desa Zhuge, yang juga mendorong keluarga Zhuge ke puncak keluarga Tao. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga bangsawan perkotaan modern, termasuk keluarga bayi di kota Aurus Hill, hampir tidak bisa disebut 11 keluarga bangsawan. Di antara mereka, keluarga Bayu belum dianggap sebagai keluarga bangsawan. Meski kekuatannya sudah tercapai, namun fondasinya masih belum cukup. Secara resmi, hanya ada 10 keluarga bangsawan, 9 di ibu kota kekaisaran dan 1 di utara dalam hal kekuatan, itu dianggap sebagai 11 keluarga bangsawan. Namun masih banyak keluarga bangsawan yang tersembunyi, dan tidak sedikit yang telah mewarisi ribuan tahun. Setidaknya ada puluhan aliran pemikiran yang berbeda-beda, dan masih banyak lagi yang tidak pernah muncul ke permukaan, bahkan ada yang bergabung dengan sekte lain. Jadi keluarga tersembunyi ini lebih baik daripada keluarga perkotaan modern, dan masih banyak lagi. Di antaranya, keluarga Zhuge telah diwariskan selama ribuan tahun. Meski kini hanya ada di desa Zhuge di wilayah Jiangsu dan Zhejiang, energi di baliknya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Dari segi Taoisme, keluarga Lan mungkin sebanding dengan keluarga Zhuge, tetapi dalam hal kekuatan secara keseluruhan, keluarga Lan jelas tidak ada bandingannya. Apakah menurutmu aku lebih baik atau dia lebih baik? Guchen mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Lan Wancheng berseru tanpa berpikir, bukankah itu omong kosong? Tentu saja itu kamu. Dan sejauh ini kamu hanya menggunakan 5% dari kekuatanmu, kan? Saya tidak bisa menerima hal ini. Jika dia tidak muncul, saya sudah berencana untuk bertarung sampai mati dengan jenderal ini. Apakah menurut Anda dia akan lebih baik dari saya? Guchen merentangkan tangannya dan terkekeh. Itu benar. Bahkan jika saudara Chen melawan begitu keras, dia mungkin tidak akan jauh lebih baik. Tunggu saja. Cepat atau lambat dia akan meminta belas kasihan. Ngomong-ngomong, kita juga bisa melihat apa yang begitu kuat tentang keluarga Zhuge yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Zhuge Xiu mengeluarkan serangkaian jimat dan melemparkannya ke udara, bersiap untuk datang. Pengorbanan api, membakar jenderal ini sampai mati di tepi waduk. Tapi tiba-tiba, bang! Terdengar suara keras, dan Guoming, yang terbungkus air dan lumpur, tiba-tiba melepaskan diri pada saat itu. Kalian tidak menganggapku serius, kan? Pada saat ini, Guoming jatuh ke dalam keadaan gila. Dia mungkin tersinggung oleh Zhuge Xiu. Bagaimanapun, dia telah hidup sampai usia 80 atau 90 tahun. Dia adalah boneka kecil yang selalu aku anggap remeh. Dan dia adalah salah satu dari 4 leluhur mayat besar. Anak ini telah mengejarnya di 3 provinsi. Hal ini membuat Zhuge Xiu berpikir bahwa Guoming tidak bisa mengalahkannya, karena dia bahkan tidak melawanmu. Aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di pegunungan, dan kamu harus keluar. Tepat pada waktunya, jika kami menyingkirkanmu, para tetua keluarga tidak akan lagi membatasi aksesku dan mengizinkanku untuk benar-benar keluar dari gunung dan memasuki masyarakat. Jangan salahkan aku, salahkan surga. Zhuge Xiu terlihat terbang ke udara. Dengan lompatan, pola tai chi besar juga muncul di atas kepala Guoming. Bang! Percikan api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menyebabkan area tersebut terbakar. Orang ini tidak peduli dengan lingkungan sekitar saat bertempur. Lan Wancheng dengan cepat menggunakan Taoisme untuk memadamkan semua pohon yang terbakar. Untuk menutupi jejak pertarungan Zhuge Xiu, Guchen pun menelepon Zhang Bao dan memintanya menyalakan kembang api di berbagai tempat di kota. Kalau tidak, api di sini akan sangat terang, sehingga mungkin bahkan departemen umum pun akan tertarik. Bajingan ini memulai perkelahian tanpa mempertimbangkan masih ada orang lain. Ada hutan di belakang,
Bagaimana jika terbakar? Lan Wancheng berkata tanpa daya. Kedua orang di kejauhan sudah saling terhubung, bertarung dari puncak pohon ke air, dan dari air ke dasar air. Langit dipenuhi api dari waktu ke waktu, dan ada juga guntur dan kilat di dalamnya langit. Untungnya, Gu Chen memerintahkan Zhang Bao untuk menyalakan kembang api lebih awal. Kembang api sudah menyala di banyak tempat di kota. Meski agak mengganggu orang, itu lebih baik daripada menarik perhatian terlalu banyak orang. Jika tebakanku benar, dia tidak bisa menahannya lagi. Cih, kenapa kamu berjuang begitu keras? Kalau kamu ingin memohon, katakan saja dengan cepat. Kenapa kamu harus bertahan? Lan Wancheng juga merentangkan tangannya dan berkata tanpa berkata-kata. Hanya bagian depan. Zhuge Xiu sudah terlempar beberapa meter jauhnya oleh Guo Ming dengan satu pukulan, tapi orang ini sangat ulet. Dia segera menyesuaikan posisinya di udara dan bergegas melewatinya lagi. Menunjuk ke kepala Guo Ming, dia menjepit jarinya dan melafalkan mantra, dan guntur serta kilat jatuh dari langit dengan satu gerakan. Ledakan. Kebetulan Guo Ming berada di atas air lagi. Sebuah petir jatuh dari langit dan bergantung pada konduktivitas air. Dengan 3 jimat petir, bahkan Gu Chen pun akan kesulitan bertahan dalam situasi ini. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga dari jarak sejauh itu, Gu Chen merasa matanya seperti akan dibutakan. Pada saat yang sama di Villa Yu Huatai, gadis-gadis itu juga melihat situasi ini dari balkon. Meskipun kembang api dinyalakan di kota tanpa alasan yang jelas, semua orang juga bisa melihat guntur dan kilat yang menyilaukan di kejauhan. Dengan suara gemuruh, kilat jatuh dari langit. Guntur dan kilat semacam ini jelas tidak normal. Seolah-olah ada sesuatu yang bersifat konduktif di tanah, dan semua guntur dan kilat yang jatuh dari langit tertarik pada benda ini. Apakah akan turun hujan lebat? Di luar sangat berangin. Lin Xiyu juga menutup jendela dan berkata dengan lembut saat ini. Kali ini, Sang Guanying menoleh dan menatap ke arah Bai Ying yang berdiri di sampingnya, dan berbisik, petir ini tidak normal, kan? Satu-satunya orang di seluruh ruangan adalah Bai Ying seharusnya menjadi satu-satunya orang yang berbatasan dengan dunia Gu Chen. Seringkali, Sang Guanying menanyakan sesuatu yang tidak dia mengerti, dan bahkan menggunakan makanan ringan sebagai pembayaran untuk menanyakan banyak hal tentang dunia Gu Chen. Misalnya, wilayah dan struktur dunia saat ini, dan di belahan dunia mana orang-orang seperti Gu Chen berada. Semakin dia memahaminya, semakin dia merasa bahwa dunia ini jauh lebih luar biasa daripada masyarakat modern, dan dunia ini begitu besar sehingga kekuatan apapun membutuhkan Bai Ying untuk menjelaskannya dalam waktu yang lama. Jimat guntur. Seseorang menarik guntur di kejauhan, dan menilai dari skalanya, itu adalah hasil dari 3 jimat guntur. Orang seperti apa yang layak menggunakan 3 jimat guntur? Bai Ying juga menundukkan kepalanya dengan penuh pertimbangan. Sang Guanying menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, lalu. Apa maksud dari jimat petir ini? Apakah ini sangat kuat? Seumur hidup, aku hanya tahu 10 jimat spiritual kelas 1 yang bisa dimurnikan. Ini 3 sekaligus. Mungkinkah dia juga berada di sana? Sang Guanying juga sangat cemas setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ying. Tanpa sadar, dia ingin pergi keluar dan mencari bantuan, tetapi segera dihentikan oleh Bai Ying. Sister Sangguan, jangan terlalu impulsif. Aku khawatir orang yang datang kali ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengatasinya, kamu tidak boleh keluar sekarang, jadi kamu tidak bisa membantu sama sekali. Jangankan kamu, aku bahkan tidak bisa membantu. Bai Ying dengan cepat meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut. Meskipun dia tahu dia tidak bisa membantu, suasana hatinya yang cemas membuatnya ingin melakukan sesuatu saat ini. Saya tahu. Saya kenal seseorang yang pasti bisa membantu. Orang yang dia bicarakan tentu saja adalah gurunya, Zhang Yunshan. Orang tua itu kebetulan masih berada di Jiangsu akhir-akhir ini. Gu Yanzi pergi ke utara untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memanggil kembali pasukan lamanya. Dia juga berencana untuk kembali ke kampung halamannya di Qinling dalam beberapa hari ke depan. Alasan mengapa dia masih di sini terutama untuk menyempurnakan ramuan untuk Gu Chen, jika tidak, dia akan pergi dalam beberapa hari dan Bai Ruohan tidak akan mampu bertahan. Sang Guanying dengan cepat berbalik dan berlari keluar pintu. Mau kemana? Bai Ying bertanya dengan curiga. Namun Sang Guanying tidak memberikan respon sama sekali, dan berlari ke arah luar komunitas tanpa menoleh ke belakang. Ada guntur, dan di luar sudah turun hujan ringan. Villa keluarga tunggal di seberang danau. Sang Guanying berlari sampai ke pintu villa, tetapi terdengar suara gonggongan dari halaman, yang membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani melangkah lebih dekat. Guru! Guru! Pintu halaman terbuka saat ini, dan masih sama seperti sebelumnya, dengan berbagai botol dan kaleng, serta banyak tungku. Tungku untuk memurnikan obat ini tidak akan padam bahkan saat hujan deras, yang merupakan keajaiban.
Apakah ada sesuatu yang terjadi di malam hari? Kata Chang Yunshan lembut sambil berbaring di kursi taisi. Dia menunjuk ke suatu tempat di kejauhan di mana awan gelap sangat tebal dan berkata, Guru, sepertinya dia sedang dalam masalah di sana. Bisakah Anda membantu dia? Bisakah bocah itu menderita kerugian? Jangan khawatir, ini akan berakhir. Dia akan segera kembali. Jika Gu Chen benar-benar tidak bisa menangani masalah ini, dia akan mengurusnya tanpa Sang Guan Ying datang untuk meminta bantuan. Alasan kenapa dia masih duduk tenang di halaman ini adalah karena dia tahu Gu Chen bisa menangani masalah ini malam ini. Guru, tolong bantu dia. Tolong. Setelah mengatakan itu, Sang Guan Ying berlutut, meletakkan tangannya di tanah dan berkata dengan hormat, Guru. Tolong. TSK. Apa yang membuatmu begitu ribut? Aku sudah memberitahumu, dia akan baik-baik saja. Kenapa kamu tidak percaya? Chang Yunshan juga berkata tanpa daya. Jika kamu tidak membantunya, aku tidak akan bangun. Saat ini, di Waduk Jiangsu, pertarungan telah memasuki tahap panas, dan dengan kekuatan Zhuge Xiu, hampir mustahil untuk mengalahkan Jiang Ye Guo Ming secara individu. Definisi jenius hanya berarti bahwa Anda jauh lebih baik dari rekan-rekan Anda, tetapi bukan berarti Anda benar-benar kuat. Guo Ming memiliki setidaknya 7 atau 80 tahun keterampilan, sedangkan Zhuge Xiu baru berusia 20-an. Menghadapi musuh yang 4 kali lebih kuat dari dirinya, dia sudah sangat kuat karena mampu bertahan hingga sekarang. Hanya saja saat ini, ia berangsur-angsur menjadi lemah, dan terlihat jelas kekuatan fisiknya tidak bisa bertahan. Zhuge Xiu, jika kamu tidak bisa menahannya lagi, katakan saja sesuatu yang lembut, tolong bantu aku. Lagi pula, sangat sulit bagimu untuk menanganinya sendirian. Jika kamu tidak cukup kuat, jangan lagi bertahan. Lan Wancheng mencondongkan tubuh ke samping dan berkata sambil menyeringai. Di atas air, terdapat banyak percikan air di sekitar Zhuge Xiu sebagai penghalang, namun tidak dapat menghentikan serangan Guo Ming sama sekali. Bang! Satu tendangan. Saat Zhuge Xiu tertegun, dia langsung ditendang perut bagian bawah dan ditendang beberapa meter jauhnya. Terbang lebih dari 10 meter dari permukaan waduk, Guo Ming menerobos penghalang yang terbuat dari air dan bergegas menuju Zhuge Xiu. Jika ini menimpanya sekaligus, Zhuge Xiu pasti akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terinfeksi racun mayat. Pergilah ke neraka, nak. Tepat ketika Guo Ming melihat cakar tajam hendak menusuk Zhuge Xiu, Gu Chen memblokirnya dengan pedang, dan kemudian menendangnya. Guo Ming dalam keadaan gila sekarang. Gu Chen menendangnya menjauh beberapa meter. Kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak, keduanya saling memandang dengan penuh semangat. Saudara Chen, mengapa kamu membantunya? Orang seperti ini bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih, dia hanya mengambil jalannya sendiri. Bukankah dia sangat hebat? Sudah lama sekali dan dia masih tidak bisa mengalahkannya. Lan Wancheng, yang berdiri di samping juga melangkah maju, berkata dengan marah. Tapi Gu Chen berbalik dan memelototinya, jika kita mengalahkan satu sama lain, kita semua akan mati. Haha, kamu satu-satunya di sini yang punya otak. Guo Ming membungkuk dan mencibir, aku makan lebih banyak garam daripada kalian makan nasi. Kalian bertiga belum tentu setua itu. Jadi apa yang kamu coba lakukan padaku? Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam hutan. Tidak. Ada yang melihatnya, tapi suaranya datang lebih dulu. Apakah aku cukup sebanding denganmu? Chang Yunshan berkata dengan dingin sambil berdiri di puncak pohon. Kamu orang tua, masih hidup. Sekilas Guo Ming mengenalinya dan berkata dengan kaget, mengapa kamu menjadi hantu seperti itu? Kamu masih hidup, aku tidak berani mati. Dengan ringan dia melompat turun dari puncak pohon dengan lompatan ringan, memandang Gu Chen, Zhuge Xiu dan Lan Wancheng dan berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, nama orang ini adalah Guo Ming, salah satu dari 4 leluhur mayat besar dari Sekte Pengusiran Mayat. Sejauh ini, usianya sudah lebih dari 120 tahun. Apakah kamu masih begitu bersemangat? Teknik yang dilakukan oleh Sekte Pengusir Mayat memang bukan kungfu yang serius. Ayo bergabung. Kita tidak perlu menyelamatkan muka, tapi kita tidak boleh membiarkan monster ini pergi. Zhuge Xiu berkata dengan suara yang dalam sambil menutupi dadanya. Lan Wancheng mendecakkan lidahnya dan berkata, bukankah ini seharusnya sudah berakhir? Pasti sebesar 2.580.000. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Setelah mengatakan itu, Zhuge Xiu langsung memanggil seorang super yang besar. Tai Chi kebetulan muncul di atas kepala dan kaki Guo Ming. Mata Lan Wancheng juga bersinar dengan cahaya kemasan, dan Tong Tian Ru digunakan lagi. 8 jimat besar berwarna biru muda mengelilingi Guo Ming. Pasti tidak mudah untuk melarikan diri kali ini. Sekarang giliranku. Chang Yunshan terlihat membuat segel dengan tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan melingkari anggota tubuh Guo Ming seperti benang lambat,
menyebabkan dia jatuh ke dalam perjuangan tanpa akhir. Buku ilahi tak terbatas. Di saku Gu Chen terbang keluar pada saat ini, dan dia tanpa sadar berteriak, bersinar. Cahaya keemasan bersinar dari langit, dan saat ini jelas-jelas sudah malam. Jauh sekali. Sang Guan Ying bersembunyi di balik pohon besar dan tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Ternyata jurus-jurus kungfu keren yang ada di serial TV itu benar-benar ada. Apakah ini dunianya? Sang Guan Ying melihat ke kejauhan dan berkata dengan heran. Terkadang guntur dan kilat menyambar, terkadang api menyambar ke langit, terkadang lautan bergejolak, terkadang bebatuan beterbangan. Apakah ini Jiangnu? Saat ini, Guo Ming telah terkekang di tempat kejadian, tetapi tidak sepenuhnya terkekang. Cepat! Aku tidak tahan lagi. Seru Zhuge Xiu. Pola Tai Chi jelas berangsur-angsur menyusut, dan 4 dari 8 kertas jimat di Tong Tianru Lan Wancheng telah hancur berkeping-keping. Kulit orang ini tebal dan kuat, dan dia tidak bisa memukulnya sama sekali. Meskipun dia sangat takut dengan cahaya kemasan dari buku ilahi tanpa batas yang menyinari dirinya hingga tak dapat dikenali lagi, dia terus berusaha menurunkan buku itu dari udara. Gu Chen melemparkan pedang kaisar ke udara, dan sosoknya dengan cepat melesat, meninggalkan 7 bayangan lagi. Seolah-olah ada 7 Gu Chen yang memegang pedang kaisar di tangan mereka. 10.000 pedang kembali ke klan. Dia mengayunkan pedangnya sekaligus, dan 6 bayangan lainnya melakukan hal yang sama, dan 7 bayangan pedang bergabung menjadi satu. Bang! Air memercik ke ladang, dan ombak yang kuat membuat Gu Chen terbang terbalik. Gu Chen! Sang Guan Ying melihatnya terbang dan bergegas maju. Semua orang terguncang oleh gelombang besar. Ketika Sang Guan Ying melihat Gu Chen terlempar, dia tanpa sadar ingin menangkapnya. Namun, pada saat ini, energi jahat yang kuat lewat dengan cepat, dan bukannya bergegas menuju Gu Chen, ia malah bergegas menuju Sang Guan Ying. Mundur! Jangan datang! Gu Chen langsung mengerahkan semua energi internal di tubuhnya dan membakar cahaya kemasan terakhir. Qianlong Jue. Terdengar auman naga yang hanya bisa didengarnya. Bang! Di hutan, Guo Ming dan Gu Chen bertabrakan dan mematahkan beberapa pohon. Saudara Chen. Lan Wancheng juga bereaksi dan bergegas menuju hutan. Ketika semua orang tiba, dia menabrak batu dan Guo Ming pergi. Dia baru saja mencoba segala cara untuk menyerang Sang Guan Ying. Dia tahu bahwa perhatian Gu Chen akan terganggu. Jika dia menyerang saat ini, dia akan bisa membuatnya lengah. Di mana lukanya? Lan Wancheng buru-buru melangkah maju untuk melihatnya dan berkata, "Saya melihat 5 lubang darah muncul di bahu kanan Gu Chen, dan darah masih mengalir keluar. Dilihat dari lengan bajunya, luka di atasnya sudah berwarna hitam dan berbau. Racun mayat," kata Lan Wancheng dengan ekspresi terkejut. Chang Yunshan pun berjalan cepat, meraih tangan kanan Gu Chen dan segera mencubit darahnya, menggunakan kekuatan batinnya untuk mencegah racun mayat masuk ke dalam darah, dan langsung memaksanya keluar. Puff! Aliran darah mencurigakan muncul dari luka di bahu kanan Gu Chen, namun wajah Chang Yunshan masih sedikit jelek. Maaf. Maaf. Aku tidak bermaksud melakukannya. Aku melihatmu terlempar dan aku ingin menangkapmu. Sang Guan Ying berteriak cemas. Dia mulai menangis, saya ingin membantu Anda. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia melakukan sesuatu yang salah dan melakukan sesuatu yang salah. Zhuge Xiu juga perlahan berjalan ke dalam hutan dari luar. Dia melirik ke arah Sang Guan Ying dan berkata dengan dingin, "Jika bukan karena kamu, pria itu tidak akan melarikan diri." Wanita benar-benar merepotkan. Lan Wancheng meraih kera bajunya dan berkata dengan marah, "Apa itu wanita? Menurutku kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Hanya kita bertiga yang tidak bisa membunuh Jiang Ye. Bahkan setengah kekuatan dari seseorang dengan keterampilan lebih dari 100 tahun. Bagaimana kita bisa bertarung? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud." Sang Guan Ying menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Tapi Gu Chen perlahan berdiri dan menariknya ke belakang. "Wanitaku, tidak perlu mengakui kesalahan." Bodoh. Zhuge Xiu berkata dengan nada buruk, "Jian Ye datang ke Jiangsu hanya untuk memprovokasi. Ayolah, pernahkah kamu mendengar tentang ramalan itu?" "Ramalan apa?" Gu Chen bertanya dengan tatapan curiga. Chang Yunshan memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ada gambar di gambar pushback yang mengatakan bahwa 4 hantu jahat berkeliaran di seluruh dunia, dan semua makhluk hidup berada dalam reruntuhan. Penguasa penciptaan akan datang untuk menghancurkan dunia dan membersihkan dunia. Keempat hantu jahat ini, ada orang yang menurutku definisinya mungkin adalah 4 leluhur mayat besar." "Apa?" Ini menumbangkan pemahaman Gu Chen. Sang Guan Ying semakin tidak memahami hal ini. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena melakukan kesalahan barusan.
Meskipun Gu Chen telah melindunginya, dia juga tahu bahwa dia memang telah melakukan kesalahan. Jika dia tidak berteriak pada saat kritis, dia mungkin tidak akan menarik perhatian monster itu, juga tidak akan melepaskan tangannya untuk menyerangnya. Gu Chen juga tidak akan terluka jika dia memblokirnya. Semuanya tercatat di buku kuno, tidak bisa dianggap serius. Chang Yunshan merentangkan tangannya dan terkekeh. Zhuge Xiu memandang Gu Chen dari atas ke bawah, dan terlihat jelas bahwa dia pasti menyadari sesuatu ketika dia melihat wajah Gu Chen. Mungkin. Mari kita tidak membicarakan hal lain dulu. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan dengan lukamu? Lan Wancheng langsung menyela kata-kata Zhuge Xiu yang belum selesai dan berseru. Meskipun racun mayat belum menyebar, itu sepertinya terserap di tulang tangan kanannya. Jika kamu ingin membersihkannya sepenuhnya, kecuali... Chang Yunshan setengah mengucapkan kata-katanya ketika Gu Chen mengambil alih, kecuali tulang dan daging tangan kanannya dihilangkan. Pisahkan dan gunakan pisau untuk menghilangkan racun mayat di tulang sedikit demi sedikit, jika tidak maka tidak akan dibersihkan sepenuhnya. Ini adalah bagian racun mayat yang paling merepotkan. Mungkin bisa diobati, tapi kalau ingin sembuh total, tidak mungkin sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini serius? Sang Guan Ying berkata lagi, aku minta maaf. Berhentilah meminta maaf. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Itu hanya cedera ringan. Bukan masalah besar. Gu Chen menepuk kepalanya dengan lembut dengan tangannya dan terkekeh, itu hanya racun mayat, itu bukan masalah besar, racun Miao adalah yang paling beracun, jangan khawatir. Aku ingat. Ada wanita Miao di rumahmu, kan? Chang Yunshan berbisik. Apakah kamu berbicara tentang Bai Ying? Mungkin ada cara untuk mengobatinya. Racun Miao secara khusus dapat menekan racun mayat secara khusus dapat menekan racun Sekte Tang, dan racun Sekte Tang secara khusus dapat menekan racun Miao. Setelah berdiam sebentar di waduk, Gu Chen pergi bersama Sang Guan Ying dan Lan Wancheng. Hanya Zhuge Xiu dan Chang Yunshan yang tertinggal. Senior, kamu sengaja berjalan di belakang. Apakah kamu punya masalah denganku? Zhuge Xiu berkata dengan nada tenang. Chang Yunshan meletakkan tangannya di punggungnya dan menghela nafas pelan, apa yang ada di balik ramalan itu? Senior, apakah kamu tidak percaya ini? Beberapa hal, jika itu benar, saya harap itu salah. Itu palsu. Saya harap itu benar. Tapi ada berbagai tanda bahwa ramalan ini mungkin benar. Jika tidak, 8 keterampilan unik tidak akan beredar di dunia selamanya. Teknik transenden lebih unggul dari banyak sekte. Tidak ada yang tahu dari mana teknik ini berasal. Hanya dengan menggabungkan ini dengan ramalan kuno kita dapat menemukan alasannya. Nubuatan tersebut berarti bahwa hati manusia dalam masyarakat saat ini sedang keruh. Melepaskan 4 hantu jahat untuk melahap jiwa manusia akan menyebabkan kehancuran semua makhluk hidup. Hantu jahat ini juga kawin campur dengan manusia, yang telah menodai darah dan terlebih lagi membuat marah Tuhan. Jadi banjir akan segera datang. Sekarang, pertempuran para dewa akan segera dimulai. Ini adalah paruh pertama dari buku kuno. Zhuge Xiu berkata dengan tenang. Di Baidu juga ditemukan bahwa umat manusia kini berada di peradaban kelima. 4 peradaban pertama mungkin juga berkembang sampai batas tertentu dan kemudian dihancurkan oleh Sang Pencipta. Ramalan tersebut menunjukkan bahwa kali ini mungkin yang kelima kalinya, dan kehidupan baru akan muncul kembali di reruntuhan. Mungkin ratusan ribu tahun kemudian, generasi peradaban baru akan muncul di negeri ini. Bagaimana dengan babak kedua? Chang Yunshan berkata dengan suara yang dalam sambil memegang tangannya. Zhuge Xiu meliriknya dan tersenyum ringan. Senior, sebagai keturunan dari Sekte Lembah Hantu, pernahkah kamu mendengar ramalan ini? Faktanya, ramalan ini telah diketahui oleh orang dahulu ribuan tahun yang lalu. Lalu mengapa semua sekte mengejar 4 mayat leluhur besar di setiap generasi? Taoisme memikul tanggung jawab untuk membasmi 4 roh jahat tersebut. Selama ke-4 roh jahat tersebut tidak berkumpul, tidak menyakiti makhluk hidup, dan tidak menikahi wanita biasa dan memiliki anak, maka itu bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, setiap generasi sebenarnya melakukan hal yang sama, menekan perkembangan sekte pengusir setan dan membuat ramalan tersebut tidak mungkin menjadi kenyataan. Aku hanya ingin tahu apakah kita berdua mengetahui hal yang sama. Kata Chang Yunshan sambil tersenyum tipis. Tahukah kamu kenapa dalam 200 tahun terakhir ini, walaupun keempat hantu jahat ini masih siap bergerak, mereka tidak menimbulkan masalah besar? Itu karena satu demi satu, dibunuh atau disegel. Zhuge Xiu berkata dengan lembut sambil melambaikan kipasnya. Chang Yunshan berpikir sejenak selama 2 detik, karena, tidak ada Zi Weixing di dunia ini. Benar. Mungkin kita hanyalah pion Tuhan. Sejak dinasti Shang, tidak ada kaisar. Tuhan mungkin menganggur. Saya ingin melihat seberapa jauh jarak ribuan tahun telah berlalu antara manusia dan dewa.
Zhuge Xiu berkata dengan nada serius, kedatangan Si Weixing mungkin merupakan hal yang baik, tetapi mungkin juga merupakan awal dari bencana keterampilan. Mutiara Lima Roh, Si Weiqi, beberapa hal telah ditentukan sejak awal. Ini adalah awal dari permainan yang dimainkan dengan Tuhan, dan itu dimulai ribuan tahun yang lalu. Jelas, Chang Yunshan seharusnya mengetahui hal ini sejak lama. Hanya dengan menjelaskan 8 keterampilan unik, dia dapat menjelaskannya dengan jelas. Mungkin 8 keterampilan tersembunyi ini sama sekali tidak berasal dari sekte tertentu. Jika Anda menganggap dunia ini sebagai seseorang yang sedang bermain-main, ada kekuatan supernatural yang mendistribusikan kekuatan kedua belah pihak. Kesenjangannya tidak boleh terlalu besar, setidaknya harus ada harapan untuk menang. Chang Yunshan mengira dia bisa melihat dunia, namun kenyataannya, dia masih tertinggal jauh. Misalnya, siapa yang meninggalkan permainan judi yang berlangsung selama 3.000 tahun ini? Segala macam petunjuk dan jejak telah tercatat di berbagai buku kuno, menandakan bahwa orang dahulu mungkin sudah mulai mengambil tindakan ribuan tahun yang lalu. Mungkin setelah dinasti Shang, atau mungkin lebih awal. Keberadaan setiap orang memiliki arti tertentu, dan kepergian setiap orang juga memiliki nilai tertentu. Kedatangan Si Weixing mungkin bukan akhir dari bencana, tetapi kunci untuk membuka permainan judi yang luas ini. Jadi Zhuge Xiu pertama kali melihat ke arah Gu, matanya sedikit bermusuhan. Kedatangan Si Weixing di generasi mereka berarti keluarga Zhuge akan menjadi peserta di masa depan. Karena tidak ada yang salah, senior, aku permisi dulu. Zhuge Xiu berkata dengan lembut, menatapnya dengan tangan terkepal. Chang Yunshan berbalik sedikit ke samping, ini sudah larut, apakah kamu harus pergi saat ini? Kembali ke keluarga sesegera mungkin, dan bersiap sesegera mungkin. Tolong juga senior, tolong bimbing dia agar dia tidak tersandung karena wanita. Aku akan mengingatkannya. Selamat tinggal. Pada saat yang sama, Gu Chen dan yang lainnya juga kembali ke villa. Jangan nyalakan semua lampu, nanti kamu akan membangunkan semuanya. Dia segera menghentikan Sang Guanying yang hendak menyalakan lampu dan berkata dengan lembut. Saat ini lokasi luka sudah semakin gelap dan terlihat jelas belum ditangani dengan baik. Saudara Chen, potongan daging ini mulai membusuk. Lan Wancheng melihat lukanya dan berbisik. Gu Chen menghisap rokok dan menempelkan puntung rokok langsung ke lukanya, dan mendengar suara mendesis. Beri aku 2 jimat. Oh, aku mengerti. Lan Wancheng segera mengeluarkan 2 jimat dari sakunya dan menyerahkannya. Gu Chen melambaikan tangannya dan jimat itu langsung terbakar. Mungkin Sang Guanying tidak percaya bahwa selembar kertas terbakar hanya dengan lambaian tangannya. Dia menempelkan jimat itu pada lukanya. Setelah beberapa saat, lukanya berbau busuk dan terbakar. Itu jelas menyakitkan, tapi dia tidak berani berteriak secara langsung, jadi dia hanya bisa memegang erat bantal itu dengan tangannya. Hal ini membuat Sang Guanying merasa tertekan saat melihatnya, dan dia segera melangkah maju dan menciumnya. Gu Chen pernah berkata bahwa dia adalah obatnya. Mungkin ini bisa melegakan konsentrasimu. Tapi sepertinya, itu benar-benar berhasil. Hei. Kenapa kamu menyebarkan makanan anjing kemana-mana? Ada orang yang hidup di sini. Lan Wancheng melihat keduanya berciuman langsung di sofa, yang membuatnya sangat patah hati. Siapa yang tega dikritik jika tidak sepakat satu sama lain? Setelah beberapa saat, jimat itu membakar seluruh daging busuk di lukanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2. Bai Ying sedang berjalan perlahan turun dari lantai 2. Ketika Sang Guanying mendengar suara itu, dia mendorong Gu Chen menjauh dan segera berdiri dan berkata, Ying, kamu datang tepat pada waktunya, bantu dia secepatnya. Tiba-tiba didorong menjauh, membuat Gu Chen yang berciuman tanpa pamrih, sedikit tercengang. Sial, wanita ini benar-benar tidak berperasaan, dia hanya mendorongnya menjauh saat mengatakannya. Apakah tidak ada tahap buffering sama sekali? Tolong. Dengan fisiknya yang besar, dia bisa melakukannya sendiri. Apakah kamu masih membutuhkanku? Bai Ying berkata sambil mendengus manis. Semuanya, omong kosong macam apa ini? Bukan itu. Sang Guanying juga tersipu, dan dengan cepat menarik Bai Ying ke sofa, menunjuk ke lukanya dan berkata dengan cepat, Ying, bisakah kamu menangani ini? Racun mayat. Saat Bai Ying melihat lukanya, dia langsung berseru. Racun mayat yang sangat berat. Siapa yang kamu temui? Bai Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Chen juga menghela nafas lega, Jiang Ye. Kamu bertemu Jiang Ye, salah satu dari 4 leluhur mayat yang agung. Pantas saja racun mayat itu begitu kuat. Bisakah kamu menjaga suaramu tetap rendah? Gu Chen segera menutup mulutnya, takut gadis itu akan berteriak lagi. Bisakah ditangani? Kudengar racun Miao bisa menahan racun mayat. Bai Ying mendorong tangannya dan berkata dengan marah, kamu bisa memakan sebagiannya dengan serangga Gu,
tapi tidak boleh dibersihkan seluruhnya. Aktif di permukaan, semua yang ada di darah mudah dibersihkan, tapi sulit jika terserap di tulang. Tahukah Anda, jenis yang menyerap di tulang, kecuali Anda menggunakan pisau untuk membuka kulit dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit, atau biarkan aku melakukan ini, cacing Voodoo masuk ke dalam daging sedikit, dan memakan tulangnya sedikit, tapi rasa sakitnya akan menyayat hati. Sebenarnya, cacing Voodoo lebih layak digunakan untuk memakan tulang yang berlumuran mayat racun. Sekali tulangnya dimakan, nanti bisa dimakan. Setelah dibesarkan, ini terbarukan dan lebih efektif, tapi prosesnya cukup menyakitkan. Namun akan lebih kejam lagi jika memisahkan daging dan darah serta membuang tulangnya. Ayo kita coba dengan serangga dulu, kata Gu Chen tanpa daya. Bai Ying mengeluarkan sebuah botol kecil, dan seekor serangga kecil merangkak keluar darinya. Setelah beberapa saat, serangga itu merangkak ke dalam daging di sepanjang lukanya. Dalam sekejap, Gu Chen merasa ototnya seperti terkoyak. Meskipun dia tidak berteriak, itu sangat menyakitkan hingga tinjunya menegang. Kenapa sakit sekali? Sang Guan Ying juga berbisik cemas. Bai Ying berhenti melantunkan mantra dan berkata tanpa daya, tentu saja, serangga memakan tulang dan dagingmu di dalam tubuh. Tidak bisakah itu sakit? Sakit ini lebih baik daripada mematahkan tangan, kan? Jika racun di dalamnya tidak dimakan oleh serangga beracun, maka untuk mencegah penyebaran racun, satu-satunya pilihan adalah memotong tangan. Jika tidak, jika racun mayat sampai ke otak, situasinya akan semakin rumit. Akhirnya, setelah beberapa saat, saya melihat dua serangga kecil perlahan merangkak keluar dari luka di bahu kanan Gu Chen. Saat ini, perutnya yang awalnya kering, sekarang menjadi membuncit. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mati. Mati? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat dua serangga kecil yang jatuh ke tanah. Bai Ying mengangguk sedikit, seperti yang diharapkan dari mayat leluhur. Racun mayat ini jauh lebih kuat dari racun biasa. Sebagian besar telah disedot, dan pasti ada yang tersisa pada tulang, mungkin tidak ada masalah apapun pada waktu biasa, tetapi setelah Anda berolahraga dengan keras, masalah mungkin muncul. Saat saya berkelahi dengan seseorang. Ya, bau kanan Anda mungkin terasa lemah. Kini Gu Chen perlahan berdiri dan bergerak. Meski tangan kanannya sedikit sakit, secara umum meninju bukanlah masalah besar. Hei, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Aku akan memikirkan cara lain nanti. Coba gunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun mayat di tulang. Kamu tidurlah lebih awal. Wan Cheng, bagaimana kalau kamu tidur di sofa di sini selama 1 malam? Bukannya Gu Chen tidak ingin dia tidur di kamar, itu terutama karena pada dasarnya sudah ditempati, dan ada satu kamar yang kosong, tapi itu kamar Ye Dongqing. Jika wanita itu tahu bahwa seseorang tidur di tempat tidurnya, dan itu adalah laki-laki, dengan emosinya, dia mungkin akan terbang dari kota Chang'an. Lupakan saja, sebaiknya aku kembali dan tidur. Tidak jauh, aku akan naik taksi dan kembali. Lan Wancheng melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Berhati-hatilah di jalan. Saya melihat Jiangsu tidak begitu damai akhir-akhir ini. Saya akan meminta orang-orang untuk memperkuat perlindungan di kota nanti. Gu Chen menepuk bahunya dan berkata dengan lembut. Setelah mengobrol singkat, Lan Wancheng berbalik dan pergi. Bahkan jika Jenderal Ye Guoming tidak mati, dia pasti terluka. Dia tidak akan bisa menyerang Lan Wancheng dalam waktu singkat. Diperkirakan dia seharusnya melarikan diri dari Jiangsu saat ini. Jika dia pintar, dia pasti akan menemukan tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukanya. Pedang Kaisar mungkin tidak memberikan kerusakan besar padanya, tapi kekuatan buku ilahi tak terbatas pasti akan melukai vitalitasnya. Yuan Long tidak takut pada apapun, dia hanya takut pada kekuatan buku ilahi yang tak terbatas. Dia dipukuli begitu keras hingga dia melarikan diri dengan kepala di tangan dengan separuh buku, apalagi Gu Chen memiliki seluruh buku sekarang. Pada saat Lan Wancheng pergi, semuanya telah beres dan Gu Chen bersiap untuk beristirahat, tetapi Sang Guan Ying masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi sebelumnya. Baru kali ini orang yang beritikat baik tapi melakukan kesalahan. Benar saja, lingkarannya berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan untuk berintegrasi, kalau tidak pasti akan berujung pada penolakan. Mengapa kamu berdiri di sini dengan linglung? Bai Ying mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Sang Guan Ying berdiri di pintu masuk koridor, melamun. Sang Guan Ying juga menoleh dan berkata tanpa daya, alasan mengapa dia diracuni oleh racun mayat. Adalah karena aku. Apakah hal ini benar-benar serius? Bai Ying tidak terlalu terkejut, karena dia tahu kekuatan Gu Chen. Dia harus mengakui bahwa Gu Chen memang sangat berbakat. Agak sulit untuk menyakitinya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, pasti tidak ada masalah untuk melarikan diri, dan Gu Chen juga harus tahu bahwa Jenderal Ye Guoming pasti membawa racun mayat. Tidak mungkin dia secara sengaja terinfeksi racun mayat.
Itu adalah ketika dia mencoba memblokir serangan musuh. Gu Chen harus memilih untuk menerima racun mayat dari lawan. Bagi orang awam, itu pasti masalah yang sangat serius. Mungkin mereka tidak akan bisa bertahan malam ini, tapi baginya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Orang ini tumbuh dengan makan herbal, dan darahnya memiliki efek detoksifikasi. Mungkin setelah beberapa saat, kekebalannya sendiri akan mampu membersihkan racun mayat ini. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Orang yang berlatih bela diri tidak serapuh yang Anda kira. Oke. Meskipun Sang Guan Ying masih khawatir, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membantu sama sekali. Dalam perjalanan kembali ke pusat kota, Lan Wancheng mengecek waktu, dan saat itu baru sekitar jam 11 malam. Kemudian dia teringat bahwa dia belum makan malam, dan tidak hanya itu, tumpukan produk lokal juga sudah terlupakan di jalan. Hal ini terjadi padanya segera setelah dia pulang kerja. Dia harus berkelahi dengan Guo Ming dari air, dan dia lupa tentang rasa lapar. Aku lapar sekali. Dulu, jalan ini seharusnya menjadi jalan tersibuk, namun saat ini tidak banyak orang di jalan, bahkan tidak banyak mobil. Kebetulan dia melihat restoran barbeque impian di pinggir jalan. Sudah lama sekali aku tidak berhubungan seks. Lan Wancheng menjilat bibirnya dan berbisik. Biasanya, hanya restoran barbeque yang buka saat ini, tetapi saat dia membuka pintu dan hendak masuk, seorang gadis tiba-tiba bergegas keluar dan mendorongnya langsung ke perut bagian bawahnya, menjatuhkannya lebih dari 1 meter. Gadis itu langsung menekan tubuh Lan Wancheng. Hei, tanah di sini empuk. Lan Wancheng berkata tanpa berkata-kata saat ini, kakak, bisakah kamu membuka matamu dan melihat orang di bawahmu? Gadis itu berdiri untuk meminta maaf kepada Lan Wancheng. Dia tiba-tiba tertegun dan berseru, kenapa kamu? Aku masih ingin bertanya, kenapa kamu juga? Lan Wancheng memiringkan kepalanya dan menatap gadis itu dan berkata dengan terkejut. Dia tidak lain adalah gadis yang dengan baik hati menyerahkan kursinya di bas setelah pulang kerja. Saat itu, gadis tersebut sedang memegang setumpuk dokumen resume. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan wawancara dan hendak kembali ke sekolah. Sejujurnya, pada saat itu Lan Wancheng tiba-tiba bergegas masuk ke dalam mobil dan mendorong Guo Ming keluar dari mobil. Sebagian besar alasannya adalah karena gadis ini. Ini bukan untuk hal lain, itu hanya nafsu. Dia pikir akan sangat disayangkan untuk mati seperti ini ketika saya baru saja lulus dari perguruan tinggi dan belum merasakan masyarakat. Ya, ini aku. Lan Wancheng menggosok kepalanya dan bermeditasi dengan hati-hati selama beberapa detik, namamu. Yang Ru Yiting. Dia tersenyum tipis. Tapi saat mereka berdua saling menyapa, 3 pria kuat bergegas keluar ruangan. Sial. Mencoba lari. Coba aku lihat kemana kamu lari kali ini. Kapan kamu akan membayar kembali hutangmu kepada kami? Seorang pria dengan perut buncit berkata dengan dingin, diikuti oleh 2 pria kuat. Yang Ru Yiting masih mengenakan seragam kerja di toko saat ini, dan dia jelas bekerja di sini sebagai bagian dari program kerja belajar. Jiang Tao dan aku sudah putus. Dia yang berhutang uang padamu, kenapa kamu harus memintaku membayarnya kembali? Bersambung.